Agak-agaknya, kenapa alasan orang Kamboja ini suka masakan Indonesia? Guys, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam budaya. Hal tersebut pula yang membuatkan makanan tradisional khas Indonesia beraneka ragam. Indonesia juga memiliki aneka rempah yang lengkap sehingga membuat masakan makanan tradisionalnya lazat. Makanan di setiap daerahnya juga memiliki ciri khas dan cita rasanya masing-masing yang unik. Nah, kali ini jiran tetangga kita yaitu Kamboja. Mereka sangat idamkan dan suka dengan masakan Indonesia. Sehingga kan mereka sangat memerhati apa saja yang Indonesia lakukan seolah-olah sangat sesuai untuk dilakukan di negara mereka, yaitu negara Kamboja. Agak-agaknya kenapa alasan orang Kamboja ini suka masakan Indonesia sehingga disebut-sebut juga yaitu mengganggu Indonesia. Kenapa? Pasti ada alasan. Nah, video yang kita akan reaksi ialah orang Kamboja suka masakan Indonesia. Orang Kamboja juga disebut-sebut mengganggu Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Catatan ini. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Wah, negara Kamboja guys. Bengawan Solo Indonesian food. Wow. Channel Catatan ini guys. Halo sahabat Citizen. Halo sahabat Citizen. Wih, bajai. Indonesia dan Kamboja bukan sekadar negara tetangga saja. Lebih dari itu, keduanya memiliki jejak peradaban erat sejak ribuan tahun silam. Saat ini pun tak sedikit orang Indonesia yang tinggal dan hidup di Kamboja. Jika suatu hari Anda melancong ke Kamboja, tidak usah khawatir bakal kesulitan menemukan makanan yang ramah di lidah. Tidak sulit guys, tidak Beberapa sulit. orang Indonesia yang hidup di negara seribu candi itu membuka rumah makan yang menyajikan masakan Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, makanan Indonesia dikenal di seluruh mancanegara, tak terkecuali di negara Kamboja. Di negara Kamboja guys, terkenal. Di ibu kota Phnom Penh terdapat 4 rumah makan Indonesia, yaitu Warung Bali, Sumatra Restoran, Bengawan Solo, dan Uni Express. Keempat warung dengan nama-nama sesuai daerah di Indonesia menghadirkan kuliner khas Indonesia yang ternyata juga digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung ke negara Kingdom of Wonders ini. Masyarakat Indonesia di Kamboja tidak perlu khawatir karena di sini memiliki berbagai pilihan rumah makan Indonesia. Selain sebagai penawar rindu terhadap makanan Indonesia, Warung Bali, Sumatra Restoran, Bengawan Solo, dan Uni Express merupakan salah satu sarana dalam melakukan perkumpulan orang Indonesia di Kamboja. Tempat perkumpulan tidak hanya warga negara Indonesia, penduduk lokal dan bahkan turis asing juga sering mampir menikmati lezatnya masakan Indonesia di keempat rumah makan tersebut. Mantap. Menu yang disajikan pun beraneka ragam. Selain hidangan khas Bali seperti nasi Bali dan juga ayam betutu, Warung Bali juga menghadirkan makanan halal dengan opsi yang ramah untuk vegetarian dan vegan. Lain lagi untuk Sumatra Restoran yang banyak menghadirkan bumbu sambal balado khas Sumatera, di mana terong balado menjadi makanan idola. Makanan idola guys. Sementara itu, Bengawan Solo memiliki berbagai menu khas Jawa seperti nasi goreng, ayam bakar, dan ayam kalasan. Wow. Ayam bakar, nasi goreng. Nah, sesuai namanya, Uni Express menjajakan beberapa makanan khas restoran Padang seperti rendang, telur dadar,
dan sayur nangka. No. Keempat Nasi rumah Padang. makan tersebut juga menjual produk Indonesia lainnya seperti Indomie, minuman teh botol sosro, permen tolak Wah. angin, dan masih Tolak angin. banyak lagi. Lezatnya makanan juga ditunjang oleh lokasi yang strategis. Warung Bali berada di area wisata, yaitu Royal Palace National Museum serta Sungai Tonle Sap. Itu adalah lokasi Sumatra guys ya. Restoran berada di daerah yang ramai dengan penginapan untuk turis asing dan dekat dengan pusat oleh-oleh atau souvenir yang populer di Kamboja, yaitu Pasar Tuol Tompong atau Rusian Market. Mantap. Tempat yang sangat sesuai bagi turis. Pemilihan Warga asing, nama guys. rumah makan yang akrab di telinga orang Kamboja juga menjadi faktor dikenalnya restoran Indonesia, di mana Oi. Lea Heu Sumatra dan Bengawan Solo merupakan dua judul lagu populer di Kamboja. Oh, lagu Nah, populer. dengan menu makanan lezat dan lokasi yang baik, maka tidak heran jika rumah makan Indonesia mendapatkan rating yang bagus di TripAdvisor, yaitu masing-masing skala 4,5 dari 5 untuk Warung Bali dan Sumatra Restoran. Mantap. Oke. Selain rumah makan di Phnom Penh, terdapat juga beberapa warga negara Indonesia menjual makanan khas seperti martabak, empe-empe, Ada siomay, juga. hingga makanan kering seperti nastar untuk memenuhi kebutuhan rumahan. Di luar Phnom Penh, utamanya di beberapa kantong warga negara Indonesia seperti Buffet, Sinophile, dan Poi Pet, juga terdapat rumah makan Indonesia. Orang-orang Kamboja juga disebut-sebut mengagumi Indonesia. Tak hanya soal makanan, orang Kamboja juga bisa berbahasa Indonesia walaupun sepotong-potong untuk kepentingan berdagang. Seperti saat kepentingan masuk ke berdagang. Central Market Phnom Penh, Kamboja, beberapa pedagang mengerti beberapa kata bahasa Indonesia seperti beli mereka satu beli mengerti. satu, sambil menunjukkan kaos khas Kamboja atau baju tradisional Kamboja. Luar biasa. Orang Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Kamboja juga sering berbelanja ke tempat itu, sehingga para pedagang pasar merasa perlu bisa berbicara menggunakan bahasa para pembelinya. Iya, iya. Kemampuan berbicara bahasa Indonesia itu juga berkat jasa seorang pedagang yang merupakan orang Indonesia. Pedagang itu banyak membantu mereka melatih bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia. Namun sayang, pedagang yang tak diketahui namanya itu sudah kembali ke Indonesia. Oh, sudah kembali. Nah, kedekatan Indonesia dan Kamboja bukan hanya di zaman ini atau terkait kuliner dan bahasa, tetapi sudah sejak ribuan tahun silam. Pertautan Ribuan antara tahun. Indonesia dan Kamboja itu bisa dilihat di Provinsi Siem Reap, sekitar 7 jam perjalanan dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Benar. Di wilayah yang berbatasan dengan Thailand itu dibangun kompleks Candi Angkor Wat dengan luas lebih kurang 162 hektar. Wah, luas. Candi ini merupakan kompleks keagamaan terbesar di dunia dan menjadi warisan dunia. Menjadi warisan di dunia. Sean Mea Seng, pustakawan Museum Sosoro di Phnom Penh menjelaskan, candi itu dibangun di era Raja Jayavarman II yang pernah tinggal di wilayah Jawa sebelum membangun Angkor Wat. Oh, sejarah. Beberapa relief Angkor Wat juga memiliki nuansa Jawa. Tak hanya Angkor Wat, beberapa candi lainnya di Kamboja juga memiliki nuansa yang serupa. Oke. Ada sejarah. Orang Kamboja sangat-sangat mengagumi Indonesia, bukan setakat kuliner ataupun makanan Indonesia saja ya guys. Hebat, luar biasa, luar biasa. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel catatan ini. Kita sudah lihat betapa bahagianya mereka guys. Mereka mengidam-idamkan dan mereka sangat suka sekali dengan makanan Indonesia. Sehingga kan ke negara Kamboja, di satu tempat daerah itu di Phnom Penh ada 4 guys,
warung restoran ciri-ciri Indonesia guys ya. Ada 4. Jadi ini merupakan salah satu bisa untuk mengobati ya bagi para wisata ataupun orang-orang dari Indonesia yang berwisata ke negara Kamboja, pasti akan mengobati kerinduan setelah mereka ya sampai di negara Kamboja. Mereka akan pergi ke tempat ini untuk mencoba makanan ya dari Indonesia. Jadi ini salah satu juga pengobat rindu kita guys. Jadi ini juga salah satu faktor juga bahwa negara Kamboja bukan setakat mereka sangat-sangat suka dengan masakan Indonesia, tetapi mereka juga sangat mengagumi ya. Contohnya seperti ada juga di kalangan pedagang-pedagang Kamboja guys, orang-orang Kamboja mereka bisa berbahasa Indonesia walaupun hanya sedikit saja, sepotong-sepotong, tetapi itu merupakan salah satu kepentingan ya mereka orang-orang Kamboja sebagai pedagang untuk memudahkan urus niaga guys, jual beli. Itu yang kita lihat betapa mereka sangat-sangat membutuhkan ya tentang bahasa Indonesia. Mereka bisa juga menyampaikan bicara bahasa Indonesia, karena apa yang saya dengar tadi admin mengatakan ada pedagang dari negara Indonesia, orang Indonesia berdagang di negara Kamboja. Jadi kesempatan disitulah pedagang-pedagang orang Kamboja ini mempelajari sedikit-sedikit tentang bahasa Indonesia. Jadi sangat-sangat luar biasa. Dan kita lihat juga bahwa jiran tetangga ini di antara kedua-dua negara ini, Indonesia dan Kamboja, mereka sebenarnya sudah lama guys ya bersahabat. Kita dapat lihat bagaimana Presiden Pak Jokowi dan juga Kamboja ini mereka banyak membuat berbagai sektor dari segi pembisnis dan sebagainya. Apapun guys, kita sudah lihat betapa mereka sangat suka dengan masakan Indonesia guys. Tadi pun saya lihat tadi, wow, satu suasana yang saya nampak sepertinya makanan Padang guys. Wah, ada rendang. Saya sangat suka sekali makan rendang ya guys ya. Kalau makan rendang dengan nasi, wah, begitu ngiler sekali ya guys. Jadi apapun guys, ini adalah satu info yang sangat-sangat baik untuk kita ketahui, karena kita lihat Indonesia dijadikan sebagai satu tempat untuk mereka jadikan rujukan dan juga untuk melakukan apa saja, bukan setakat makanan yang mereka tampilkan di negara Kamboja, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang mereka lakukan ya. Jadi itu membuatkan mereka sangat mengidam-idamkan dan memberi kata orang menjadi idola buat negara Kamboja terhadap negara Indonesia. So guys, itu saja apa pendapat dan juga komentar kalian, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.